Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjut lagi materi kita yang berikutnya di pertemuan yang kelima ya. Saya mencoba untuk menjelaskan dari sisi Java-nya yang sebelumnya kita sudah belajar membuat layout dari sisi grafik user interface. Sekarang programming untuk logiknya ya, jadi prosesnya di dalam bagaimana keterkaitan antara layout dan fungsi yang kita inginkan. Pertama kita coba dulu buat project seperti dulu, jadi kita buat empty, terus nama perhitungan sederhana, perhitungan saja ya untuk contoh, terus ini biarkan seperti ini, terus finish. Oke, yang pertama kita desain layoutnya biar intinya di sini kita di Javanya layoutnya biar sederhana, nggak apa-apa ya, nanti dipercantik. Jadi ini masih tunggu dulu. Oke, sudah. Sekarang kita mulai masukkan jadi rencananya program yang akan kita buat adalah program perhitungan. Jadi contohnya hanya penjumlahan saja. Jadi fungsinya kita belajar bagaimana melakukan proses mengambil data dari teks layout, terus menampilkan juga datanya di layout yang kita sudah siapkan. Jadi ada proses parsing data, mengambil data dan get data, dan terus set data, terus prosesnya di button. Oke, sekarang kita masukkan untuk input datanya di plain text. Nah, tunggu, saya constraint layout ya, ada apa-apa, atau saya masukkan dulu layout linear ya, linear layout di sini. Terus text view-nya saya hapus, terus linear layout-nya di setting constraint ya, seperti itu. Terus masukkan text view ke dalam linear layout, terus masukkan lagi text view, bukan, salah ya, maaf, ini harusnya kalau text view itu fungsinya untuk menampilkan, kalau input salah satunya adalah plain text. Terus masukkan lagi satu, terus button, terus yang berikutnya adalah untuk hasilnya. Ini ukurannya bisa diatur ya, size-nya juga di sini ada size text view ya, nantilah dicari, ini saya lupa ini letaknya ada di mana. Oke, kita lanjutkan saja. Name ini tentunya kita ingin masukkan angka, jadi kita setting untuk apa, input tipenya ya, input tipenya bukan text person name tapi number. Apply, terus untuk teksnya ini ada, kita hapus, hintnya ini angka 1. Terus di sini sama kayak tadi, ini bukan text person tapi untuk value-nya, jadi inputannya itu number, supaya nanti pada saat kita klik dia mempersiapkan kita atau menyediakan kita button-button yang untuk menginput angka, bukan teks. Oke, bisa kita lihat sebentar hasilnya. Ini name dihapus saja, terus hintnya ini akan tampil sebagai penjelas ya, angka 2, keterangan lah istilahnya. Terus button biarkan saja ya, ini harusnya di sini kita beri ID. Secara default ini ada ID-nya, tapi kita ubah saja ID-nya itu apa ya, angka input in
angka 1. Terus ini refaktor, terus yang kedua juga sama kayak tadi, input angka 2 ya. Refaktor juga, button ini biarkan saja ID nya button, tidak apa-apa. Terus text view ini hasil ya, text view hasil. Oke, sudah siap ID-nya. ID-nya nanti penting untuk di Java-nya, nanti dipanggil ID-nya ini. Text view hasil. Sekarang kita sudah siap layout-nya, kita ke main activity di Java. Pertama yang kita lakukan adalah mendeklarasikan variabel dari setiap komponen yang kita sudah buat di layout. Pertama adalah plain text, itu tadi apa ya, edit text ya. Ini edit text bisa kita lihat di sini kodenya, ini ya, edit text ya. Edit text, jadi di main activity-nya juga kita panggilnya kelas edit text. Edit text, oh ya, saya salah penempatan, harusnya ini di bawah kelas, di bawah, pas di bawah deklarasi kelas. Edit text, terus nama variabelnya nomor 1, terus koma nomor 2, sama tipe datanya edit text. Jadi tipe datanya sama, edit text. Nanti Android Studio akan mengimport komponen atau widget edit text di kelas Android, di package Android widget. Otomatis ya, pada saat kita membutuhkan atau menuliskan edit text, maka ini otomatis akan muncul. Lalu kita titik koma. Yang berikutnya adalah text view. Text view. Oke, secara otomatis juga akan diimport. Terus nama variabelnya kita sebenarnya terserah nama variabelnya di sini. Kita boleh tulis hasil atau ya hasil tadi sudah ya. Tunggu saya lihat dulu tadi ini apa namanya. Text view hasil ya. Jadi kita usahakan hindari nama variabel yang sama dengan komponen ya. Jadi tadi kan text view hasil, jadi sekarang hasil. Text view hasil titik koma. Terus satu lagi button. Button namanya boleh tombol. Ya, silakan cari nama sendiri, tidak apa-apa. Pokoknya gampang dipahami. Ini sudah ada nomor 1, nomor 2, hasil dan tombol. Ini semua deklarasi agar untuk melakukan apa ya? Ada keterkaitan antara file XML ini dengan file Java. Yang berikutnya adalah melakukan koneksi, menyatakan bahwa variabel nomor 1 ini adalah yang dimaksud komponen yang kita sudah buat tadi. Jadi yang ada di sini angka 1 dengan in angka 1, ID in angka 1 kita nyatakan sebagai variabel nomor 1. Caranya adalah menuliskan nomor 1 sama dengan dalam kurung nama kelasnya yaitu edit text, tipe data objeknya ya, edit text, terus find view by ID. Jadi memang ID-nya tadi kan ID-nya in angka 1, makanya kita find view by ID, terus ada r.id titik in angka 1, terus titik koma. Begitu juga hal yang sama, nomor 2 sama dengan edit text, terus find r.id titik in angka 2. Artinya bahwa variabel nomor 1 itu merupakan
komponen yang ber-ID in angka 1 yang berada di layout yang sudah kita buat sebelumnya. Terus apalagi hasil ya. Hasil tadi itu di atas hasil sama dengan dalam kurung adalah text view, terus find view by ID, terus dalam r titik id titik text view hasil. Terus yang berikutnya adalah button, namanya tombol sama dengan button terus find r titik id titik button juga. Oke, kita sudah nyatakan variabel-variabel tersebut adalah komponen yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita ingin pada saat kita tekan tombol maka proses akan dilakukan, yaitu berarti kita buat di sini variabel tombol titik set on click listener. Kita memanggil metode yang berguna untuk memantau jika terjadi sesuatu, yaitu klik di tombol yang kita maksud. Terus kita new view new view on click listener ya. Ini otomatis, kita cepat saja, kita tinggal pilih. Terus apa yang terjadi di sini, ada action on click. Jadi pada saat kita klik tombol tersebut ini akan jalan. Apa yang akan kita lakukan pada saat diklik? Mengambil data di nomor 1 dan mengambil data di nomor 2. Kita buatkan variabel yang untuk menyimpan data dari nomor 1. Di sini kita buat integer angka 1. Jadi kita buat variabel yang lain lagi untuk penyimpanan, sama dengan nomor 1 titik get text, mengambil data dari nomor 1. Terus kita ubah jadi string to string. Itu memang seperti itu, jadi ada tahapan seperti itu. Kita ubah dulu ke string, terus nantinya kalau sudah seperti ini akan terjadi error di sini. Kenapa? Karena ini string, terus di sini integer ya, jadi tidak cocok datanya. Maka kita perlu mengonvertnya integer titik mengubah datanya, saya lupa ya, integer terus titik parse in nya ini yang hasil dari pengambilan data get text, ini yang dikonversi menjadi integer dengan menggunakan kelas integer ya. Begitu juga dengan angka 2. Oh ya, ini tadi ada yang hilang di sini ya, nomor 1. Terus yang berikutnya adalah nomor 2, angka 2. Terus di sini nomor 2. Oke. Terus kita buat juga variabel untuk menyimpan hasilnya. HSL sama dengan angka 1 tambah angka 2. Setelah itu HSL ini akan kita masukkan ke text view yang kita sudah siapkan. Berarti text view itu adalah hasil titik get set text. Terus ini penting, kita butuhkan ini supaya dia menjadi string. Jadi walaupun nanti HSL ini integer, tapi karena kita gabungkan dia, maka dia akan mengonversi secara otomatis menjadi sebuah teks. Jadi kita tulis di sini HSL. Oke, saya kira ini saja
Coba kita tes ya. Kita running. Kita tunggu hasilnya. Saya menggunakan emulator. Oke, diinstal, operation sukses. Oke, ini sudah kita tes ya. Nah, ini saya maksud tadi number. Kenapa? Karena input tipenya number, maka dia siapkan kita. Kalau kita input tipenya teks, maka di sini akan ada teks. Kita tesnya 12. Terus di sini 26, terus button. Jadi berhasil ya, 12 ditambah 26 sama dengan 38. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti dan bisa mengerti. Saya akhiri materi dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.